Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena rahmatnya lah sehingga segala kebaikan yang kita lakukan, segala amal saleh yang kita lakukan saat ini menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita berikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun nikmat fisik, kekuatan yang Allah berikan pada kita, manakala kemudian kekuatan iman itu tidak ada dalam diri kita, maka tidak mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun fisik nikmat Allah berikan pada kita, nikmat fisik, ketika iman tidak ada, iman tidak kuat, kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa, semua aktivitas ibadah ketaatan, semua karena nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan iman itu. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah berapa kali tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, terus sampai Allah bersumpah dengan jiwa kita, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah bersumpah dengan jiwa kita. Kenapa? Kata Allah, fa'alhamaha fujurah wa taqwaha, bahwa Allah akan berikan kepada kita, Allah ilhamkan kepada kita itu sifat apa? Sifat fujur. Sifat fujur itu sifat apa ya? Berbuat, kecenderungan untuk berbuat maksiat, kecenderungan untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah. Ya. Atau mungkin malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sifat fujur. Kata Allah, kita diingatkan bahwa kita ini kemudian Allah berikan sifat itu, Pak. Yang kedua, wa taqwaha, Allah kemudian berikan pula sifat yang satunya. Apa itu? Allah ilhamkan sifat ketakwaan. Kecenderungan untuk apa? Untuk semangat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya lah dengan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita dan akan menyucikan jiwa kita apa? Kembali kepada fitrah tadi itu apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Karena Pak, di antara kemudian hikmah puasa ini adalah Allah turunkan adalah untuk menyucikan jiwa kita. Ya. Yang dimana kemudian jiwa kita ini Pak, kecenderungannya apa tadi itu? Punya sifat juga. Ya. Karena insya Allah dengan Ramadan ini, dengan puasa ini Pak, kita akan mampu kemudian apa? Untuk mengendalikan nafsu kita. Ya kan semuanya. Nafsu kemudian nafsu amarah, nafsu untuk berbuat maksiat, nafsu untuk berbohong, semuanya kan apa? Akhirnya apa? Itulah Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Qad aflaha man zakka, agar kita kemudian mampu menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Ya, insyaallah dengan puasa ini, Pak. Tak mungkin kita akan mampu meraih takwa tadi manakala kita tidak mampu kemudian apa? Menyucikan jiwa kita ini.
Dengan rangkaian ibadah, dengan puasa kita, dengan sholat kita, dengan qiyam Ramadan kita, dengan zakat kita, fitrah kita, maliyah kita, semuanya. Ya. Jadi kita kemudian beribadah untuk mentasbih diri kita. Kemudian harta kita apa? Khudh min awalin sadaqah wa tuzakim biha. Zakat yang kita lakukan apa? Untuk apa? Membersihkan diri kita dan harta kita. Qad aflaha man zakkaha. Namun sebaliknya Allah yang juga wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang kemudian membiarkan jiwanya pada sifat fujur itu. Membiarkan, ya. Artinya malah punya kecenderungan apa? Kecenderungan untuk berbuat itu. Ya, untuk senantiasa mengotori jiwanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan Ramadan ini untuk mentazkiyah kita. Karena memang Allah kemudian secara fitrah penciptaan kita, kemudian Allah berikan kepada sifat itu. Insya Allah nanti kemudian kita dengan Ramadan ini kita akan mampu kemudian berada pada posisi tazkiyah tadi itu. Posisi ketakwaan lah kemudian yang kita pertahankan. Yang kedua, setelah kita kemudian bagaimana kita nanti dengan ini semuanya mampu meraih tadi ya tujuan takwa tadi, menjadi orang yang paripurna, orang-orang yang takwa tadi itu, ya, karena mampu mentazkiyah, ya, mentazkiyah. Yang kedua adalah dengan puasa ini, dan puasa nanti akan membentuk kita menjadi orang paripurna tadi itu apa? Senantiasa punya sifat muraqabatullah. Apa muraqabatullah itu, Pak? Kita senantiasa merasa Allah Subhanahu wa taala melihat diri kita, memantau diri kita, sekecil apapun yang kita lakukan Allah akan balas, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ingat Pak, nasihat Luqman kepada putra-putranya, di surah Luqman itu kita lihat. Di antara nasihat selain nasihat pertama tentang masalah jauhi kesyirikan, di antara nasihat Luqman kepada putra-putranya ada apa? Ya bunayya, in takum mithqala dzarratin. Wahai anakku, seandainya kemudian ada debu seberat biji sawi, itu adalah apa? Bentuk apa? Makhluk yang paling kecil. Dia itu berada di dalam batu, fi sakhratin aw fis sama. Ada di langit apa di bumi. Ya'ti bihallah. Pasti Allah akan membalasnya. Ini Pak, bagaimana kemudian sifat muraqabatullah diterangkan pada diri kita. Luqman kepada anaknya tanamkan sifat seperti itu. Artinya apa? Bahwa ketika orang berpuasa itu Pak, bagaimana kemudian dia ya merasa dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya itu muraqabatullah itu sangat dekatnya Allah Subhanahu wa taala, sangat kita rasakan Pak. Ketika puasa ini. Karena ketika merasa dekat Allah Subhanahu wa taala, maka merasa nikmat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Pak. Ya. Kenapa? Karena tadi merasa dekat. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa merasa Allah senantiasa akan membalas, akan melihat kita gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan. Bahkan belum kita ungkapkan Allah sudah tahu apa yang kita ungkap, apa yang kita kemudian bisikan dalam jiwa kita. Itu Ramadan. Membentuk kita menjadi orang senantiasa muraqabatullah. Ketika ini ada, maka tidak akan ada lagi kemudian yang namanya kemaksiatan. Ya, kenapa? Karena merasa Allah senantiasa akan memantau kita. Ada 5. Kemudian yang satu lagi yang terakhir adalah di samping nanti kemudian ada kemudian at-taubah, kemudian senantiasa banyak bertobat kepada Allah, istighfar, membersihkan jiwa kita. Ya. Karena kita Ramadan itu diperintahkan juga untuk banyak istighfar. Karena setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala, karena fi kulli lailatin Ramadan ulqa minar. Kata Rasulullah, pada setiap malam bulan Ramadan itu Allah senantiasa akan membebaskan atau menghapus nama-nama orang yang ada di dalam neraka. Fi kulli lailatin Ramadan, setiap malam bulan Ramadan, utaqa'u minan nar, Allah menghapus nama-nama orang yang catatannya ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita apa? Allahumma tiq riqabana minan nar, ya Allah, hapuslah ya Allah nama kami di api neraka. Karena kalau kita di surat Maryam itu bahwasanya semua hamba Allah itu pasti masuk neraka. Pasti bisa dilihat nanti di surat Maryam nanti tentang masalah macam. Hanya kata Rasulullah, setiap malam dibebaskan, dihapuskan nama-nama orang yang Allah kehendaki di bulan Ramadan. Tidak segampang itu Pak. Bagaimana kemudian tergantung amaliyah kita di bulan
Ramadan, dan doa kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu muhasabah, kemudian yang terakhir adalah al-mujahadah, adanya kesungguhan. Tidak akan mungkin kita nanti meraih kemudian takwa yang la'allakum tattaqun, puasa dan tattaqun tadi itu, kita kemudian tidak akan mampu kemudian mencapai tazkiyah, suci jiwa kita tadi itu, mencapai takwa itu manakala tidak beriringan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Makanya Rasulullah kalau di 10 terakhir ini beliau sungguh-sungguh mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, lebih semangat lagi beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir. Kenapa? Karena kemudian merasa pertama akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh kemuliaan ini. Yang kedua adalah kemudian untuk menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Dalam rangka kita capai itu dengan kesungguhan. Allah berfirman dalam surah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, fina, jalan kami, lanahdiyannahum, kami akan tunjukkan dia, kami akan mudahkan dia mendapatkan yang dia inginkan tadi itu, subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Ingat Pak, ma'al muhsinin. Jadi rahmat Allah, ridha Allah, ya, kecintaan Allah, patwa Allah bersama siapa? Muhsinin. Orang-orang senantiasa berbuat baik dan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita jiwa yang bersih, suci semuanya, sehingga betul-betul kita mendapatkan kemuliaan dengan takwa. Allah semakan kepada kita dengan apa? Dengan amaliyah, khususnya kita di bulan Ramadan ini. Makanya mudah-mudahan tinggal berapa hari ini kita senantiasa lebih semangat lagi Pak. Tambah kendor semangatnya. Itu akan harus kita semakin kencangkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan lahiriah kita, fisik kita, kemudian kekuatan ruhiyah kita, iman kita, sehingga kita sampai selesai Ramadan, kita di akhir nanti Allah berikan kepada menjadi orang-orang yang faizin, orang-orang yang sukses dengan amal bulan Ramadan. Demikian apa yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Mohon maaf manakala ada sikap, tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi manusia mudhaf ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.